Seorang tuan muda kaya terjatuh dari tebing dan tewas seketika. Melihat jasadnya, seorang pemandu wisata tiba-tiba mendapatkan ide besar. Ia menemui seorang dokter dan meminta wajahnya diubah menjadi wajah tuan muda itu. Ia ingin mengambil alih kehidupan orang tersebut dan menjadi orang yang hidup di puncak. Setelah operasi selesai, ia memiliki wajah yang benar-benar sama dengan tuan muda kaya itu. Agar tidak ketahuan, ia menghabiskan 6 bulan berikutnya untuk mempelajari bahasa dan kebiasaan hidup orang itu. Akhirnya, ia menaiki pesawat pulang ke negara tersebut. Namun begitu turun dari pesawat, yang menjemputnya bukanlah mobil mewah, melainkan ibu dari tuan muda itu. Yang lebih buruk lagi, selama 6 bulan dirinya menghilang, perusahaan keluarga itu bangkrut, rumah mereka dijual, dan semua kerabat pergi meninggalkan mereka. Keluarga yang dulu kaya raya, ini hanya tersisa ibu dan anak. Pemandu wisata itu benar-benar terpukul. Ia sempat ingin mengubah wajahnya kembali, tetapi ia sudah tidak memiliki uang, sehingga ia tidak punya pilihan selain terus berpura-pura menjadi tuan muda itu. Setelah pulang ke rumah, ibunya menyiapkan makan malam untuknya dan merapikan tempat tidurnya. Namun ia sama sekali tidak percaya pada kasih sayang seorang ibu. Sejak kecil, ibu kandungnya hanya memukul dan memarahinya. Karena itu di matanya, semua ini hanyalah sebuah transaksi. Karena tidak bisa menjadi orang kaya, maka ia akan menghabiskan sisa tabungan wanita tua itu. Tak lama kemudian, ia mendapatkan sebuah pekerjaan dan hanya ingin menghidupi dirinya sendiri. Ia tidak pernah peduli bagaimana kehidupan ibunya. Sampai suatu hari, ibunya memberikan sebuah sweater yang dirajut sendiri hingga larut malam. Untuk pertama kalinya, hatinya mulai goyah. Kemudian, saat ibunya sedang berjualan, sekelompok preman datang mengganggunya dan menendangnya hingga jatuh ke tanah. Saat itu, ia memilih untuk berpura-pura tidak melihat. Namun malam harinya, ketika ia pulang ke rumah, ibunya yang sedang terluka tetap menyiapkan makan malam untuknya. Melihat kaki ibunya yang terluka dan sosoknya yang masih merajut hingga larut malam, hatinya akhirnya luluh. Keesokan harinya, ia membeli sebuah hadiah untuk ibunya, dan untuk pertama kalinya, ia membuka mulutnya untuk berbicara, lalu memanggilnya, "Ibu." Sejak saat itu, ia memutuskan untuk melepaskan semua kepura-puraannya, dan hidup bersama dirinya dengan sungguh-sungguh. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan hangatnya sebuah keluarga.